Hai, saya Mata Suherman. Buat teman-teman yang cinta banget sama fashion, penasaran bagaimana sih memotret sebuah produk-produk fashion untuk diperjualbelikan secara online? Disimak terus video yang kali ini. Kalau kita ngomongin soal fashion, teman-teman di sini pasti tanpa sadar ataupun tidak ya, setiap hari kita tuh pasti akan membutuhkan fashion ya. Misalnya teman-teman pergi ke kantor atau misalkan jemput anak, pasti kan ada pakai baju, oh pengen pakai aksesoris ini itu, atau bajunya mau seperti ini, seperti itu, atau tasnya ya. Nah itu bagian dari fashion, dan produk-produk fashion zaman sekarang tuh banyak banget, apalagi buatan-buatan lokal. Produk-produk UMKM di Indonesia tuh benar-benar luar biasa, dari batik ataupun bahan-bahan lainnya. Nah di sini saya akan coba bahas buat teman-teman sekalian yang mungkin punya usaha UMKM untuk produk-produk fashion tersebut, dan kira-kira gimana ya cara eksekusinya, disimak terus sampai habis. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah share bagi teman-teman lainnya sedang belajar fotografi. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin baru aja ketemu video ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang, karena setiap videonya saya membahas tentang fotografi. Dan buat teman-teman juga yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, foto produk untuk khususnya fashion sebenarnya bisa disampaikan dengan dua cara ya. Kita bisa menyampaikan dengan produknya saja, misalkan gimana sih caranya motret foto produk di hanger gitu ya, digantung. Atau misalkan teman-teman ingin memberikan sebuah gambaran, misalnya mix and match. Jadi misalkan bajunya dilipat, dicampur dengan tas, topi, sepatu, atau apapun itu. Nah itu mungkin bisa ditampilkan hanya produknya aja. Atau option yang kedua adalah dengan menggunakan talent. Di sini di talent pasti otomatis bajunya itu harus dikenakan, ya, digunakan oleh talent tersebut. Dan di sini pasti kita akan diberikan satu buah visual bagaimana ketika satu buah produk itu nempel dalam badan satu orang ini, dan kira-kira bagaimana sih kain-kain yang digunakan, desainnya fit atau enggak gitu ya. Nah di sini pasti banyak cerita yang berbeda juga, dan juga otomatis ya dalam sebuah foto produk fashion itu, kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan suasana perkotaan, misalkan bajunya memang di-aiming untuk orang kantoran gitu ya. Nah di sini teman-teman pasti akan membuat sebuah photoshoot yang ada talentnya, dan juga mungkin dengan suasana background perkotaan misalnya, atau bisa juga dengan option-option lainnya. Jadi semuanya ini sebenarnya bisa aja dibuat di mana saja. Yang paling penting adalah kita memiliki target market yang clear, kita memiliki message yang clear, kira-kira ini cocoknya untuk ibu rumah tangga kah, atau misalnya cocoknya untuk orang kantoran kah gitu, atau untuk anak-anak, atau misalnya untuk dewasa. Nah itu semua bisa dikomunikasikan dalam sebuah visual. Jadi sebelum untuk melakukan pemotretan, sebaiknya teman-teman membuat sebuah planning dulu, perencanaan kira-kira visualnya seperti apa sih. Kalau teman-teman punya referensi yang banyak juga silahkan. Teman-teman kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, baik dari produk-produk yang kita kagumi misalnya, atau misalkan dari satu orang desainer yang, oh saya suka banget nih, pengen deh produk saya bentuknya kayak dia punya looks-nya gitu. Nah itu silahkan dikumpul. Setelah dikumpulkan, nah teman-teman kemudian coba olah dan buatlah dengan versinya kamu sendiri. Nah, option berikutnya adalah selalu tentang lighting. Kalau kita bicara tentang fotografi, pasti kita ngomong tentang cahaya, lightingnya mau seperti apa. Ketika kita memotret baju, otomatis kita butuh cahaya yang jauh lebih besar dengan aksesoris yang lebih besar. Demikian halnya buat teman-teman yang ingin memotretnya misalnya satu full body. Teman-teman ingin menampilkan bajunya mix and match loh, atas bawahnya tuh saya jual produknya seperti ini. Otomatis dengan produk yang jauh lebih panjang gitu ya, dari atas sampai ke bawah, kita membutuhkan cahaya yang lebih besar juga supaya semuanya bisa diberikan cahaya yang lebih rata. Nah, kalau teman-teman di sini misalnya pengen banget satu buah produk itu tanpa menggunakan model, mau ditaruh misalkan di atas sebuah tabletop, itu pun bisa. Nah, tabletop ini sebenarnya bisa apa aja sih? Kalau teman-teman nggak punya tabletop yang khusus untuk gayanya fotografer gitu ya, teman-teman sebenarnya bisa pakai apa aja. Kalau di rumah ada satu meja yang cukup lebar, misalnya warna kayu muda gitu, teman-teman juga bisa jadikan itu sebagai alasnya. Atau bahkan kalau teman-teman punya satu lantai
yang misalnya ada detailnya netral ya, kemudian juga misalnya kita bisa taruh karpet gitu ya di sana. Teman-teman juga bisa meletakkan di atas karpet tersebut, dan teman-teman bisa juga misalnya naik ke atas satu buah kursi, ambil dari atas, jadi top angle atau istilahnya dengan flat lay. Nah, ini juga bisa menjadi satu buah option buat teman-teman untuk menampilkan sebuah visual yang menarik. Option berikutnya, kalau teman-teman selain menggunakan tabletop tadi gitu ya, teman-teman juga bisa menggunakan beberapa peraga-peraga misalkan dengan manekin. Tapi di sini saya biasanya kurang suka dengan manekin. Kenapa? Karena daripada manekin mendingan hire talent aja, karena lebih ada nyawanya ya, lebih hidup gitu. Tapi kalau manekin, kalau teman-teman misalnya aku tetap mau pakai manekin, coba pilih manekin yang memang benar-benar cocok dengan produk yang kita ingin sampaikan. Karena ada beberapa manekin yang menurut aku mungkin kualitasnya kurang bagus, yang ada mungkin bisa membawa produk kita malah jadi turun gitu ya. Dan kemudian option yang kedua adalah hanger. Nah, hanger juga ini lumayan tricky sebenarnya. Kalau ngelihat teman-teman foto sebuah produk dengan hanger, kelihatannya mudah, tapi pada prakteknya kadang-kadang tidak semudah itu, karena ketika satu buah kemeja atau kaos digantung, kadang-kadang kita mesti styling juga tuh. Jadi faktor fashion stylist itu sangat penting. Jadi teman-teman misalkan kainnya dilipat dikit ke belakang atau apapun itu, nah itu harus diperhatikan. Jadi setiap foto-foto produk, terutama di fashion, styling itu menjadi satu hal yang menjadi kunci gitu ya. Dan di sini kita memang wajib untuk pay on details. Jadi kalau teman-teman nggak punya fashion stylist nggak apa-apa, teman-teman yang penting lebih jeli, coba lihat detail-detailnya. Kalau misalkan pakai bajunya misalnya abis dilipat langsung di hanger gitu ya, tanpa di steam lagi, tanpa disetrika lagi, itu pun akan mengganggu estetik dari foto yang kamu hasilkan. Jadi harus dirapihkan dulu, baru kemudian digantung, di hang di sana. Ataupun option-option lainnya ya, jadi pokoknya detail itu kunci yang teman-teman harus simpan supaya foto yang kamu hasilkan jauh lebih maksimal. Nah, sekarang kita mau nge-shoot satu produk dari It's Me Darling. Ini adalah scarf, dan kita akan coba shoot dengan menggunakan satu lighting dulu. Jadi buat teman-teman tenang aja, kita motretnya nggak pakai lighting yang terlalu kompleks. Sebenarnya teman-teman bisa pakai lampu apa aja ya. Kebetulan aku pakai satu lampu di sini. Ini di bounce ke langit-langit ya. Tujuannya supaya cahayanya jauh lebih rata. Tapi kalau teman-teman misalnya punya satu dengan softbox yang cukup besar, teman-teman juga bisa gunakan itu. Nah, bedanya apa sih lampu yang ini dengan lampuku yang sebelumnya yang kecil ini? Powernya jelas yang ini lebih besar. Lalu kemudian ini ada controller ya. Dan juga secara aksesoris teman-teman juga bisa lihat ya standar reflektornya. Kalau yang ini kan kecil, nah yang satu ini jauh lebih besar. Kita bisa bounce ke ceiling ke atas. Dan karena produknya lebih besar juga, hari ini makanya kita coba praktekkan dengan lighting-lighting yang juga lebih besar. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai yang seperti ini juga bisa semakin dekat, lingkarannya itu akan mengecil, tapi kalau teman-teman misalnya semakin jauh, dia akan lingkarannya semakin besar, dan juga cahayanya akan jauh lebih rata lagi. Aku akan coba praktekkan yang tadi itu udah satu, ini kita bisa sebutnya sebagai ambient light. Jadi dia mengisi satu ruangan ini, dan kalau teman-teman mau menambahkan, misalkan pengen bikin efeknya kayak spotting ada lingkarannya, teman-teman bisa pakai ini, atau bisa juga yang kayak aku pegang ini kita handheld. Teman-teman juga harus hati-hati terhadap bayangannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman taruhnya agak lebih nyamping, dia shadow-nya akan muncul di sebelah samping. Karena aku kebetulan pengen banget konsepnya tuh yang lebih rata, lighting-nya yang lebih soft. Jadi aku coba tempatinnya agak lebih ke depan. Jadi shadow-nya jatuhnya lebih ke belakang, tapi secara dimensi lekukan-lekukan kainnya tetap akan nampak berdimensi. Jadi waktu kita mau photoshoot untuk produk seperti ini ya, kain, scarf gitu ya. Nah, kita harus pikirkan mau tampilnya seperti apa. Di sini aku coba tampilin dengan hanger. Sebenarnya kalau teman-teman pengen misalkan dibundel-bundel, kemudian ditaruh di sebuah tabletop misalnya, terus kita ambil top angle itu juga bisa. Tapi di sini aku kebetulan pengen banget tampilinnya hanger, dan tadi sengaja aku lekuk ya, supaya bentuk kainnya itu tetap kelihatan. Lalu tadi juga waktu keluar dari box, kita steam dulu, karena ini tuh ada bekas-bekas kayak lipetan atau apa, nah itu yang biasanya aku hindari. Dan juga untuk pemasangannya sendiri, ini kan kebetulan bahannya ini kan beda-beda ya setiap produk. Kalau bagian belakangnya ini kan agak lebih pucet ya, jadi tadi sebisa mungkin dihindari
supaya tetap produknya keluar di bagian depan. Jadi warna kuatnya ini jauh lebih keluar. Dan kalau ada detail-detail yang nggak penting, misalkan ada tag atau apa, teman-teman bisa menggunakan double tape ataupun blue tag ya, supaya bisa ditempel dan disembunyikan di bagian belakang. Untuk konsep yang kedua nih, selain teman-teman digantung kayak tadi, kita bisa coba juga kita lipat. Tapi lipatnya pastinya dengan styling juga ya. Ini aku coba di roll, lalu aku ambil sedikit lebih top angle. Dan di sini kita coba maksimalin dari boxnya. Untuk lightingnya sendiri, aku pakai 2 lighting, satu di kiri, satu di kanan ya. Dan tujuannya memang sama kayak tadi, pengen mendapatkan lekuk-lekukan dari kainnya sehingga dimensinya bisa lebih nampak. Nah, demikian pembahasan kalian tentang fashion fotografi. Buat teman-teman yang ada request tema berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!